Bentrokan antara pemuda Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB Jaya) di Kabupaten Blora dan Kota Bandung memunculkan berbagai pertanyaan dan tuduhan soal preman-preman berpayung organisasi masyarakat atau yang disebut dengan ormas di Indonesia. Benarkah mereka sengaja dipelihara untuk menjaga kepentingan ekonomi dan politik negara dan pihak-pihak tertentu? Bagaimana kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Pada Senin, puluhan anggota pemuda Pancasila pimpinan Japto Soerjo Marno menggeruduk markas GRIB Jaya pimpinan Rosario Marcel alias Hercules di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Saat itu Ketua Pemuda Pancasila Blora, Munaji, mengatakan pihaknya tidak suka dengan kehadiran GRIB Jaya di Blora, sembari melontarkan berbagai tuduhan terhadap ormas yang terafiliasi dengan Presiden Prabowo Subianto tersebut. GRIB Jaya Blora disebut beroperasi secara ilegal dan bahkan pimpinannya dituding sebagai mafia pupuk subsidi. Kalau kepingin jadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu, jangan menjadi preman, kata Munaji. Ini Blora, bukan Timur Timur. Kalau menjadi organisasi, tolong kepentingan masyarakat diutamakan. Ketua GRIB Jaya Blora Sugianto menepis tuduhan pemuda Pancasila dan menegaskan pihaknya telah mendapat semua izin yang dibutuhkan untuk beroperasi. Pada Selasa 14 bulan 1, bentrokan terjadi antara para anggota pemuda Pancasila dan GRIB Jaya di dua kecamatan berbeda, Blora dan Kunduran. Menurut catatan polisi, 12 orang terluka karena kejadian ini. Rabu 15 bulan 1, kedua ormas sepakat berdamai dengan menekan surat pernyataan bermaterai di pendopo Bupati Blora dengan disaksikan Bupati Blora Arif Rohman dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Setelah damai di Blora, bentrokan baru muncul di Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada hari yang sama, anggota GRIB Jaya diduga menyerang kantor pemuda Pancasila Jawa Barat di kota Bandung sehingga setidaknya 12 orang terluka. Sejumlah anggota GRIB Jaya yang pulang dari Bandung lantas sempat bersitegang dengan anggota pemuda Pancasila di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Kantor GRIB Jaya di kota Tasikmalaya pun disebut mendapat serangan pada malam hari. Japto dan Hercules sebagai pimpinan nasional kedua ormas tersebut kemudian memberi komando kepada seluruh anggota masing-masing untuk segera menghentikan konflik. Situasi kini telah adem meskipun belum jelas apa akar masalah yang memicu bentrok awal di Kabupaten Blora. Yang pasti persaingan antara pimpinan kedua ormas tersebut telah terjadi sejak puluhan tahun silam. Bagaimana perintah sejak lama mengonsolidasi pemuda-pemuda jalanan dalam kerangka organisasi formal sebagai modus kontrol sosial dan pungutan rente. Pemuda Pancasila mulanya bernama Pemuda Patriotik. Ia adalah organisasi sayap dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan IPK. Dibentuk sebagai lawan tanding Pemuda Rakyat, organisasi sayap Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI. Adalah partai bentukan komandan militer legendaris A.H. Nasution. Ia didirikan pada 1954, 2 tahun setelah Nasution dicopot dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat. Tujuannya mewadahi para tentara aktif plus mantan pejuang kemerdekaan yang tak jelas nasibnya. Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 1949, ada beberapa persis sejarah transformasi pemuda patriotik menjadi pemuda Pancasila. Salah satunya adalah persis Pego Goni yang mengklaim diri sebagai pendiri pemuda Pancasila. Ini dicatat Loren Yiter dalam esainya berjudul Pemuda Pancasila, The Last Loyalist Free Men of Suharto's Order 1998.
Menurut Spego, pemuda patriotik sebenarnya telah berubah menjadi pemuda Pancasila pada 28 Oktober 1959, tapi baru diresmikan secara formal saat Kongres IPKI di Surabaya pada 1961. Berdasarkan penelitian Ritter, pemuda patriotik awalnya membangun basis massa di Jakarta dengan merekrut kelompok marginal urban, termasuk para gelandangan dan pengangguran dari daerah Pasar Senen. Tenaga mereka saat itu dibutuhkan IPKI yang mendapat jatah proyek pengembangan kompleks olahraga Senayan. Namun pada awal 1960-an, pemuda Pancasila banyak merekrut tokoh-tokoh dari luar Jakarta, khususnya Medan, Sumatera Utara. Salah satunya adalah Effendi Nasution alias Pendi Keling, petinju sekaligus pimpinan Persatuan Pemuda Kota Medan P2KM. P2KM lantas berubah jadi Pemuda Pancasila Cabang Medan dan Pendi jadi ketuanya. P2KM yang kemudian menjadi PP Medan pada dasarnya merupakan badan usaha yang mempekerjakan pemuda jalanan untuk melakukan pemerasan dan penawaran jasa keamanan swasta sebagai penjaga malam, khususnya bagi etnis Cina. Tulis Ritter. Setelah peristiwa 30 September 1965, pemuda Pancasila khususnya di Medan dan Aceh disebut aktif membantai orang-orang yang diduga anggota atau simpatisan PKI. Ini beda dengan pemuda Pancasila Jakarta yang saat itu tampak lebih tertarik merampas harta benda atau aset-aset PKI di ibu kota. Anwar Congo, pembunuhan massal yang memerankan kembali kejahatannya. Kesaksian Algojo 1965 di Aceh. Lubang pembantaian dan korban yang dilupakan, saya masih simpan parang untuk potong leher. Pada periode 1970-an, pemuda Pancasila di Medan dan Jakarta beroperasi dengan gaya berbeda. Di Medan, mereka secara sengaja merekrut sebagian besar preman kota, sehingga berhasil menguasai bioskop-bioskop serta berbagai kompleks hiburan setempat. Di Jakarta, mereka aktif berperan membersihkan para loyalis Soekarno di Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yang berdiri setelah 5 partai sepakat melebur jadi satu pada 1973.